Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah kelas 1. Nah, hari ini kita memulai pembelajaran yang pertama di kelas 1. Nah, untuk pembelajaran yang pertama ini nanti anak-anak akan didampingi oleh Bu Febri. Seperti itu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita siapkan dulu buku yang akan digunakan dan alat tulis. Nah, hari ini kita belajar apa, Bu? Hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik. Buku yang digunakan yaitu buku pena jilid 1A. Nah, bisa dipersiapkan ya. Dibuka bukunya untuk jilid 1A. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Kita angkat kedua tangannya, jangan lupa duduk yang rapi, kemudian diangkat kedua tangannya, berdoa sambil menunduk. Kita buka dengan berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Doa pembukaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa mau belajar. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansyur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, semoga dengan berdoa belajar tadi bisa memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Yuk, kita buka bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, diriku, subtema 1. Nah, di sini kita akan belajar tema 1, tema diriku, subtema 1 di pembelajaran 1. Nah, subtema 1, aku dan teman baru. Nah, untuk pembelajaran 1 yaitu materi yang pertama tentang mengucapkan salam saat keluar rumah. Nah, anak solih-solihah, pasti anak-anak pernah ya yang namanya keluar rumah. Entah itu mau berangkat ke sekolah, atau mau berangkat mengaji, berangkat sholat ke masjid, atau mau bermain bersama teman. Nah, itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar rumah. Nah, saat keluar rumah, hendaknya kita mengucapkan salam atau berpamitan kepada ayah dan ibu. Nah, mengucapkan salam ini dilakukan dengan tujuan supaya orang tua kita mengetahui keberadaan kita saat di luar rumah. Dan supaya orang tua kita tidak merasa bingung ketika putra-putrinya sedang tidak ada di rumah. Nah, jadi ketika misal kita keluar rumah, kok kita tidak memberi salam atau tidak berpamitan kepada ayah ibu, nanti kan bisa-bisa orang tua kita bingung mencari kita di mana. Nah, seperti contoh pada gambar yang ada di layar, yaitu terlihat seorang anak hendak berangkat ke sekolah, ya, memakai seragam merah putih. Hendak berangkat ke sekolah. Nah, bagaimana salam yang baik diucapkan saat mau berangkat ke sekolah? Nah, salam atau kalimat pamitan yang diucapkan yaitu Ibu, Udin berangkat ke sekolah. Nah, kata Udin. Kemudian ibu menjawab, ya nak, belajar yang tekun ya. Nah, pesan ibu kepada si Udin.
Nah, dari gambar ini terlihat ya bahwa anak tersebut yang bernama Udin itu hendak keluar rumah, hendak berangkat ke sekolah. Nah, sebelum berangkat sekolah, dia mengucapkan salam atau berpamitan kepada ibunya. Nah, jadi ibunya ini tidak bingung. Oh, anakku mau berangkat sekolah ternyata. Nah, saat mengucapkan salam atau berpamitan kepada orang tua, yang menjadi catatan adalah kita harus berpamitan dengan jujur atau sesuai dengan tujuan kita keluar rumah. Jadi misal kita mau pergi ke masjid, jangan sampai kita berpamitannya, Bu, aku mau pergi ke rumah temanku, padahal mau ke masjid. Nah, itu namanya tidak jujur ya. Nah, kalau kita berpamitan tidak jujur, nanti ketika orang tua kita mau mencari kita, tapi kalau kita pamitannya tidak jujur, nanti orang tua kita malah tidak ketemu saat mencari kita. Nah, hendaknya ketika berpamitan itu mengucapkan dengan jujur tujuan kita mau kemana. Kalau mau ke masjid, ya bilang ke masjid. Kalau misal mau bermain dengan teman, ya bilang bermain dengan teman. Seperti itu ya. Nah, pembelajaran yang selanjutnya yaitu kosakata dan ungkapan perkenalan diri. Nah, ketika anak-anak, karena ini adalah tahun ajaran baru, tentunya nanti akan bertemu dengan teman-teman baru di sekolah. Nah, ketika bertemu dengan teman-teman baru atau bertemu dengan orang baru, hendaknya kita memperkenalkan diri. Nah, bagaimana kosakata atau ungkapan saat berkenalan diri? Ya, mari kita bahas. Yang pertama, yaitu kata yang harus diucapkan adalah salam. Nah, ketika kita berkenalan dengan orang baru, hendaknya kita mengucapkan salam. Nah, salam ini bisa ada beberapa macam. Karena kita orang muslim, kita bisa mengucapkan salam dengan mengucapkan assalamualaikum. Atau kita juga bisa dengan menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Atau misal kita dengan berkenalan dengan teman sebaya. Bisa dengan mengucapkan hai, halo. Nah, itu macam-macam ungkapan salam. Kemudian ungkapan yang kedua setelah salam yaitu menyebutkan nama lengkap. Nah, supaya teman baru atau orang baru yang kita ajak kenalan itu tahu nama lengkap kita. Kemudian ungkapan yang ketiga yaitu menyebutkan nama panggilan. Nah, dengan harapan supaya teman baru atau orang baru yang kita ajak kenalan itu bisa memanggil kita dengan lebih leluasa apabila kita menyebutkan nama panggilan. Kemudian ungkapan yang keempat yaitu mengucapkan atau menyebutkan alamat rumah. Nah, contohnya seperti apa sih Bu ungkapan perkenalan diri? Yang Bu Febri contohkan, ungkapan perkenalan diri. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Bu Guru yaitu Febri Dwi Fatmawati. Bu Guru biasa dipanggil dengan Bu Febri. Alamat rumah atau rumah Bu Febri ada di Kalibening, Salatiga. Nah, itu tadi contoh ungkapan perkenalan diri. Nah, anak-anak juga bisa nih latihan di rumah memperkenalkan diri. Apabila misal di rumah kok bertemu dengan teman baru, misal di area rumahnya ada teman baru. Nah, bisa diajak berkenalan. Dengan ini tadi, mengucapkan salam, nama lengkap, nama panggilan, dan alamat rumah. Nah, selanjutnya ayo perhatikan contoh berikut. Nah, ini kita lihat ada dua anak yang sedang berjabat tangan, saling tersenyum. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan kedua anak ini? Nah, sepertinya kedua anak ini sedang berkenalan ya. Nah, oh iya, sedang berkenalan. Nah, seperti tadi dicontohkan Bu Febri, ini juga contoh ketika berkenalan dengan teman baru. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Salam yang digunakan yaitu selamat pagi. Kemudian menyebutkan nama panjang. Namaku Udin Bupena. Oh, nama panjangnya ternyata Udin Bupena. Kemudian menyebutkan nama panggilan. Nama panggilanku Udin. Kemudian menyebutkan alamat rumah. Rumahku di Jalan Mawar nomor 2. Nah, sudah sesuai ya sama tadi yang dijelaskan Bu Febri. Yaitu ketika berkenalan, ungkapan yang disampaikan adalah mengucapkan salam,
menyebutkan nama panjang, menyebutkan nama panggilan, dan menyebutkan alamat rumah. Nah, dengan informasi-informasi dari ungkapan itu tadi, maka teman atau orang yang kita ajak berkenalan itu tahu tentang diri kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan lagi gambar berikut. Perhatikan Edo saat memperkenalkan diri. Kita amati secara seksama bagaimana sikap Edo saat berkenalan. Oh, ternyata Edo saat berkenalan di depan kelas itu dia berdiri, kemudian wajahnya terlihat ceria, tersenyum, tidak sambil marah, tidak sambil sedih. Oh, seperti itu. Oh iya, iya, ya. Nah, sekarang Bu Febri akan menjelaskan bagaimana sikap tubuh yang baik saat berkenalan. Nah, selain ungkapan-ungkapan tadi, saat berkenalan kita juga harus menunjukkan sikap yang baik supaya teman yang kita ajak berkenalan itu ketika melihat kita juga merasa senang. Nah, bagaimana Bu sikap tubuh yang baik saat berkenalan? Yuk, kita bahas bersama-sama. Sikap tubuh yang baik saat berkenalan yang pertama yaitu wajah tersenyum ceria. Jadi jangan sampai ketika berkenalan dengan orang baru, dengan teman baru kok wajahnya cemberut atau marah. Nah, nanti temannya merasa takut kalau kita menunjukkan ekspresi yang sedih atau marah atau menyeramkan. Nah, nanti temannya takut. Nah, ketika berkenalan itu berikan wajah senyum ceria. Jadi teman kita itu juga merasa senang ketika berkenalan dengan kita. Kemudian, sikap yang kedua yaitu ketika berkenalan, hendaknya melihat wajah teman. Jangan sampai ketika kita berkenalan kok sambil melihat orang lain yang nggak kita ajak kenalan. Nanti teman yang kita ajak kenalan malah bingung loh. Ini tuh ngajak ngomong siapa, kok memandangnya bukan ke aku, malah ke orang lain. Nah, seperti itu. Jadi saat berkenalan hendaknya sambil melihat wajah teman-teman kita. Kemudian sikap yang ketiga yaitu tubuh tegak. Nah, tubuh tegak di sini artinya jadi saat berkenalan itu kita tidak selalu harus dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tapi dengan duduk pun, dengan posisi duduk pun harus dengan tubuh tegak. Jangan sampai ketika kita berkenalan kok tubuhnya nunduk, terlihat lemas, dan nanti teman yang kita ajak berkenalan juga lemas, tidak semangat, ya. Jadi saat berkenalan hendaknya tubuh tegak, entah itu dalam posisi berdiri maupun dengan duduk. Kemudian yang keempat, sikap tubuh yang baik yaitu tangan kiri di samping tubuh. Nah, dalam artian tangan kirinya kita itu tidak sambil usil, tidak sambil usil kemana-mana. Seperti itu. Jadi, tangan kiri diusahakan di samping tubuh. Nah, untuk sikap yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu dengan menjabat tangan. Ketika tangan kirinya di samping tubuh, maka tangan kanan kita gunakan untuk menjabat tangan teman baru, supaya lebih akrab. Nah, Bu, tapi kan ini pandemi, kita kan nggak boleh salaman dengan dengan orang lain. Bagaimana, Bu? Nah, ketika di era pandemi ini, ketika berkenalan, jabat tangannya ini bisa kita ganti dengan jabat tangan jarak jauh. Nah, seperti ini. Nah, boleh, nggak apa-apa, ya, asalkan tetap jaga jarak. Nah, seperti itu. Itu ya, tadi Bu Febri ulangi lagi, sikap tubuh yang baik saat berkenalan, yaitu yang pertama, wajah tersenyum ceria, kemudian lihat wajah temanmu, kemudian tubuh tegak, tangan kiri di samping tubuh, dan jangan lupa berjabat tangan. Nah, setelah kita mempelajari tadi berkenalan, sekarang kita mempelajari tentang perbedaan warna suara manusia. Apa sih hubungannya, Bu, dengan berkenalan? Nah, ada hubungannya. Ketika kita berkenalan dengan teman baru, dengan orang-orang baru, tentunya kita tidak hanya berkenalan dengan satu orang ya. Nah, kita berkenalan dengan banyak orang. Kita bertemu dengan banyak teman-teman. Nah, dari berbagai teman-teman itu, kita bisa mendengar suara masing-masing. Nah, masing-masing teman kita mempunyai suara yang berbeda.
Nah, perbedaan suara ini disebut juga dengan warna suara manusia. Nah, warna suara manusia antara yang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perbedaannya apa? Nah, bisa kita simak dari video dari video yang Bu Febri tampilkan ini. Kita perhatikan ya bersama-sama. Hai, aku Udin. Hai, aku Jonas. Hai, aku Lani. Hai, aku Siti. Nah, itu tadi eh, contoh warna suara manusia dari Udin, Jonas, Lani, dan Siti. Terdengar ya perbedaan suaranya? Udin dan Jonas adalah anak laki-laki. Nah, warna suara anak laki-laki itu cenderung lebih tebal atau tebal atau lebih eh, tegas suaranya. Nah, itu. Kemudian Lani dan Siti adalah anak perempuan. Nah, untuk anak perempuan itu suaranya lebih melengking, kecil dan melengking suaranya. Gitu ya. Nah, saat berkenalan, suara kamu dan teman-temanmu itu berbeda. Nah, ini juga bisa kalian amati di lingkungan kalian masing-masing. Oh, perbedaan warna suara. Tidak hanya dari teman-teman kalian, bisa kalian amati melalui orang tua kalian. Jadi antara suara ayah dan ibu pasti juga berbeda ya. Suara ayah, karena ayah itu seorang laki-laki, pasti suaranya lebih berat, seperti itu. Nah, untuk perempuan itu karena ibu seorang perempuan, maka suaranya lebih cenderung melengking. Nah, itu adalah contoh perbedaan warna suara manusia. Nah, itu tadi anak-anak materi-materi yang sudah Bu Febri sampaikan. Tadi ada 3 materi ya yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu materi tentang mengucapkan salam atau berpamitan saat keluar rumah. Bu Febri ulangi lagi, ketika hendak pergi atau hendak keluar rumah, hendaknya kita harus berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua. Dengan tujuan supaya orang tua itu tidak bingung saat kita tidak ada di rumah. Kemudian materi yang kedua yaitu berkenalan dengan teman baru atau dengan orang baru. Tadi sudah Bu Febri sampaikan, sudah Bu Febri jelaskan tentang ungkapan-ungkapan yang harus disampaikan saat berkenalan, yaitu mengucapkan salam, kemudian menyebutkan nama panjang, nama panggilan, dan menyebutkan alamat rumah. Kemudian selain itu, selain ungkapan-ungkapan yang bagus, kita saat berkenalan juga hendaknya memberikan sikap yang bagus. Nah, sikap yang bagus, sikap yang baik saat berkenalan itu yaitu melihat melihat teman kita yang kita ajak berkenalan, kemudian sambil tersenyum, wajah ceria. Kemudian yang ketiga yaitu tubuhnya tegak, kemudian tangan kiri diam, dan berjabat tangan. Nah, kemudian materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang perbedaan warna suara manusia. Bu Febri ulangi lagi, untuk perbedaan warna suara ini terlihat jelas ya, perbedaan warna suara antara laki-laki dan perempuan. Bisa kalian amati melalui kegiatan sehari-hari. Nah, seperti itu supaya lebih jelasnya. Nah, materinya sudah Bu Febri sampaikan. Sekarang Bu Febri akan memberikan penugasan kepada anak-anak. Apa Bu tugasnya? Nah, tugasnya adalah anak-anak membuat video mempraktikkan salam saat keluar rumah. Nah, Bu Febri ulangi lagi, tugasnya yaitu anak-anak membuat video mempraktikkan salam saat keluar rumah. Nah, keluar rumah ini bisa macam-macam. Bisa saat anak-anak hendak ke masjid untuk sholat, atau untuk mengaji, atau mungkin anak-anak berpamitan untuk bermain dengan temannya, itu boleh. Jadi intinya yaitu mempraktikkan salam atau berpamitan saat keluar rumah. Nah, setelah itu video dikirim melalui chat WA pribadi dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Jadi untuk kelas 1A nanti videonya dikirim langsung ke Bu Febri. Kemudian untuk kelas 1B dikirim ke Bu Winda. Nah, seperti itu.
Alhamdulillah anak-anak hebat. Sekarang materinya sudah selesai, penugasan juga sudah Bu Febri sampaikan. Berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih Bu Febri sampaikan kepada anak-anak yang sudah menyaksikan pembelajaran ini, yang sudah memperhatikan pembelajaran dari Bu Febri dengan seksama. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Febri memberikan nasihat kepada anak-anak, memberi pesan kepada anak-anak, jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa 5M ya, dipatuhi. Jadi supaya kita terhindar dari segala virus, segala penyakit, harus mematuhi 5M itu tadi. Nah, kemudian selain itu, jangan lupa juga di rumah sholat 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian jangan lupa mengaji dan membantu orang tua. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Yuk, kita duduk bagus, duduk rapi, kemudian diangkat kedua tangannya. Kita berdoa terlebih dahulu dengan khusyuk. Bersama-sama ya dengan Bu Febri. Doa mengakhiri belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bu Febri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.